Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hardini dari Kepelatihan 2017 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga dosen Pak Abdul Syukur hari Selasa jam 8 pagi. Baik, poin pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar atau istilah gizi. Gizi atau nutrition adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Poin B adalah ruang lingkup gizi. Ruang lingkup gizi sangat luas dan terdiri dari 3 kaca, 3 latar ruang. Tersebut adalah input, proses, dan output, yang merupakan makanan yang disantap, dicerna, diserap, dan digunakan dalam proses hubungan tubuh. Sementara output untuk menghasilkan sel tumbuhan, memperlancar fungsi anatomi tubuh, serta menghasilkan energi. Ilmu gizi akan selalu berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain karena tidak dapat berdiri sendiri. Dapat mempelajari ilmu gizi umum juga mempersiapkan dengan makanan. Dalam mempelajari ilmu gizi secara umum juga membahas beberapa hal, yaitu diantaranya 1. Sumber daya alam lokal, di mana bahan makanan akan dihitung dengan pemenuhan gizi seimbang. Yang kedua, ada ilmu agronomi dan peternakan, yaitu membahas tentang cara produksi pangan. Yang ketiga, ada ilmu pangan dengan kedokteran, yaitu perubahan pasca panen yang melengkapi penyediaan distribusi fisik dan pengelolaan. Yang keempat, ilmu mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, yaitu hubungan zat-zat gizi dari zat kimia makanan. Yang terakhir, ilmu ekonomi dan sosial seperti antropologi, sosial, dan psikologi. Poin C adalah hubungan gizi dengan kesehatan. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Poin D, hubungan gizi dengan proses tubuh. Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme diri, dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, serta cairan tubuh lainnya, serta berperan alam mekanisme bertahan tubuh terhadap berbagai penyakit. Poin E ada perkembangan ilmu gizi. Masa manusia purba sebagai suatu evolusi, manusia sebagai pemburu makanan dikenal sebagai food hunter. Perkembangan ilmu gizi sebagai suatu evolusi. Abad sebelum Masehi, filosof Yunani Hippocrates 460 sampai 377 sebelum Masehi, pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Abad ke-16 berkembang doktrin hubungan antara makanan dan panjang umur. Makanan yang diatur dengan baik dapat memperpanjang umur. Cornaro hidup lebih dari 100 tahun, dari 1366 sampai 1464. Abad ke-17 dan ke-18, sesuatu yang dimakan, makanan yang berhubung dengan kesehatan semakin banyak dan jelas, baik yang bersifat kebetulan maupun yang ahli kesehatan waktu itu untuk melakukan berbagai percobaan dan pengamatan. Pada abad 18, penemuan adanya berhubung antara proses pernafasan, yaitu proses masuknya O2 ke dalam tubuh dan keluarnya CO2, dengan proses pengolahan makanan dalam tubuh oleh Antoine Laurent Lavoisier
pada tahun 1743 sampai 1794 atau Bapak Ilmu Gizi Dunia. Poin F ada pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Untuk pengelompokan zat gizi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu zat gizi sumber. Energi ini tidak dapat karbohidrat, lemak, dan protein yang dikonsumsi melalui makanan. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat, lemak, dan protein seperti nasi, roti, sereal, gandum, pasta, Havermart, biskuit. Yang kedua adalah zat gizi pembangun tubuh. Contoh makanan yang banyak mengandung protein seperti ikan, seafood, unggas, daging, sapi, hati, telur, protein nabati seperti tahu, tempe kacang polong, kacang-kacangan, susu, dan produk olahan lainnya seperti keju dan yogurt. Yang ketiga adalah zat gizi pengatur. Didapat dari sayur-sayuran berwarna hijau dan juga pada buah-buahan berwarna kuning dan merah. Pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Di sini menjadi dibagi 2, yaitu ada mikronutrien dan makronutrien. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu mikronutrien. Disebut mikronutrien karena tubuh membutuhkan dengan jumlah yang lebih sedikit. Saking sedikitnya, biasanya nutrisi mikro ini diukur dalam satuan miligram atau bahkan mikrogram. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Meski hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut dapat terdampak serius bagi kesehatan, seperti halnya kekurangan zat besi yang bisa mengakibatkan anemia dan kekurangan vitamin A yang dapat mengganggu kesehatan mata. Sebaliknya dengan makronutrien, merupakan zat gizi yang banyak menyumbang energi bagi tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Tak seperti mikro, tubuh membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah banyak. Bahkan karbohidrat merupakan nutrisi paling banyak yang dibutuhkan manusia. Para ahli dari The United States Department of Agriculture atau USDA merekomendasikan banyak orang dewasa yang perlu mendapatkan kalori dari karbohidrat sebanyak 45 hingga 65%. 65%. Kalori harian dari protein sebanyak 10 hingga 35% dan kalori dari lemak sebanyak 20 hingga 35%. Poin terakhir adalah pesan dasar gizi seimbang. Yang pertama adalah makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Yang kelima, gunakan garam broyodium. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan empasi sesudahnya. Yang kedelapan, biasakan makan pagi atau sarapan. Yang sembilan, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Yang 10, lakukan kegiatan fisik dan berolahraga secara teratur. Yang 11, hindari minuman beralkohol. Yang 12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Yang terakhir, bacalah label makanan yang dikemas.